Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Come back to Pekan Rutin KSWI bersama aku Wildan Nusfa yang bakalan nemenin teman-teman semua di pagi hari ini. Yes, hari ini kita bakalan sharing mengenai farming jihad Islam dengan terorisme. Nah, pastinya sudah pada penasaran ya. Sebelum kita mulai membahas materi kali ini, jangan lupa buat siapin catatannya, buat mengikat ilmu agar tidak mudah menguap. Karena ilmu itu harus diikat dengan tulisan. Dan jangan lupa siapin juga kuotanya ya teman-teman. Sesuai dengan judul kita hari ini, Farming Jihad Islam dengan Terorisme. Teman-teman pasti sudah familiar kan dengan istilah ini? Yap, jadi framing itu dari kata frame ya teman-teman, yang artinya frame itu bingkai. Jadi kalau framing itu adalah membingkai. Nah, dalam hal ini yang dibingkai itu adalah sebuah peristiwa. Jadi gimana peristiwa itu dikemas dengan sudut pandang tertentu sehingga orang-orang itu digiring untuk punya pandangan yang sama dengan sudut pandang tersebut. Nah, terkait dengan terorisme sesuai dengan arti dari KBBI bahwasanya terorisme itu adalah kegiatan teror ya. Nah, kalau teman-teman dengar kata terorisme, kira-kira yang muncul di kepala teman-teman itu pelakunya muslim atau non-muslim? Tentu muslim kan? Nah, kenapa sih kita bisa punya pandangan yang seperti itu? Ya, karena ada media yang membentuk persepsi kita tentang terorisme tersebut. Jadi, media itu menggambarkan jika teroris itu adalah seorang muslim. Jadi dengan pakaian yang muslim atau muslimah, sering ke masjid, alim dan sebagainya. Sampai hari ini pun narasi-narasi tersebut terus didengungkan. Yang terbaru nih ya teman-teman, BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengungkapkan bahwasanya saat ini kelompok-kelompok jaringan teroris mengubah strateginya dalam menyebarkan paham radikal dengan masuk dan juga menyusup pada lembaga-lembaga, termasuk kajian-kajian Islam teman-teman. Termasuk juga melalui dunia pendidikan seperti kampus. Nah, BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ini juga merilis 5 kriteria penceramah yang berciri-ciri radikal. Loh, kok gitu ya? Masa ustadz zaman sekarang itu jadi tudingan radikal gitu? Nah, pernyataan BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentu sangat disayangkan ya teman-teman. Pasalnya nih, makna teroris itu selalu disematkan berkaitan dengan Islam dan juga ajarannya. Aksi teror dikaitkan dengan pengajian, ormas Islam, bahkan hingga ideologi. Sungguh menyedihkan ya teman-teman. Orang Islam yang selama ini berdakwah untuk meluruskan pemahaman Islam yang menyimpang, malahan sekarang ini mendapatkan stigma-stigma yang negatif. Adanya framing jihad Islam dengan terorisme ini bisa menyebabkan adanya Islamofobia di kalangan kaum muslim, yang nanti efeknya adalah ketakutan orang-orang untuk mengikuti pengajian, untuk mendapatkan ilmu-ilmu Islam dan juga sakofa Islam. Bahkan mereka juga takut untuk turut serta berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat, sehingga nantinya kita mengalami kemerosotan berpikir karena enggan menimba ilmu Islam yang sejatinya sangat dianjurkan untuk kita. Kalau teman-teman ingat bahwasannya dahulu pelaku teroris itu identik dengan para pelaku yang bunuh diri. Tapi dengan adanya penangkapan ulama atau anggota ormas Islam hari ini yang banyak dicekal di berbagai kalangan, seolah membangun sebuah narasi yang berkembang di masyarakat bahwasanya sesuatu yang radikal, yang ekstrim nantinya akan melahirkan sesuatu yang kita sebut dengan terorisme. Nah,
Inilah alasan baik BNPT atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan juga Densus 88 untuk menangkap orang-orang yang dianggap berpaham radikal meskipun tidak melakukan aksi teror. Sungguh menyedihkan ya teman-teman, ormas Islam yang merupakan salah satu wadah lahirnya para ulama yang mengajari umat untuk melakukan hal-hal yang baik malah mendapatkan kriminalisasi. Padahal nih ya teman-teman, kalau kita itu bicara tentang ekstremisme, seharusnya pemerintah menangkap kelompok bersenjata KKB di Papua yang sudah jelas-jelas nih ya menghilangkan nyawa atas aksi terornya. Akan tetapi, mengapa ya teman-teman, seolah ada pembiaran di sini? Bahkan hingga saat ini KKB masih saja eksis, sedang framing terorisme sendiri selalu saja lengket dengan kaum muslim. Apakah stigma ini memang tertuju hanya untuk kaum muslim sajakah? Lantas, sebenarnya bagaimana Islam memandangnya? Islam dalam syariatnya jelas tidak mengajarkan adanya tindak kekerasan atau terorisme ya teman-teman. Memang dalam ajaran Islam ada aturan-aturan berkaitan tentang perang, namun bukan berarti bahwa Islam adalah agama perang. Big no. Perang itu memang diperintahkan dalam kondisi yang memenuhi syarat untuk perang, bukan seperti sekarang ini yang identik dengan bom sehingga banyak yang membunuh dan juga merugikan banyak orang. Itu salah ya teman-teman. Berikutnya, salah juga kalau dikatakan Islam itu identik dengan terorisme. Pertanyaannya, kenapa harus Islam? Tapi kalau Israel yang melancarkan serangan ke Palestina, kenapa nggak disebut terorisme? Nah, itulah teman-teman, kita perlu belajar Islam kafah agar kita itu tidak termakan dengan opini-opini yang salah tentang Islam. Jadi, jangan takut ya untuk mengikuti kajian Islam, meskipun hari ini banyak narasi yang dibangun untuk menjauhkan kita dari mengkaji Islam. Sebab Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin ya teman-teman. Pada saat Rasulullah mendirikan peradaban Islam di Madinah, masyarakatnya itu pluralitas, bahkan toleransi juga. Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Nasrani, ada yang beragama Yahudi. Nah, inilah contoh terbaik bagaimana penerapan Islam secara kafah yang bisa mengayomi semua agama dan menjadikan masyarakatnya itu sejahtera. Islam juga memenuhi kebutuhan pokok masyarakatnya seperti pangan, sandang, papan, keamanan, pendidikan setiap warga negaranya. Betapa fakta sejarah sudah membuktikan hal ini. Tidak adanya penerapan Islam secara kafah akan terus membuat kaum muslim itu terhina. Para ulama yang seharusnya dimuliakan malah sekarang banyak dikriminalisasi. Ajaran Islam yang seharusnya diterapkan malah banyak juga sekarang itu yang ternodai. Belum lagi para ormasnya. Banyak sekali mendapat stigma negatif, bahkan sebagian juga sudah dipersekusikan, dibubarkan karena dituduh banyak yang radikal. Duh, carut marutnya negeri ini tanpa adanya penerapan Islam secara kafah sesuai permintaan Sang Ilahi. Wallahu alam bisawab. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk sharing kita pada siang hari ini yang berjudul Framing Jihad Islam dengan Terorisme. Jazakillah khair atas perhatian dari teman-teman semua yang masih mengikuti hingga di akhir acara. Afwan apabila ada salah dalam penyampaian dan kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.